kalian bilang kalau Tuhan itu maha kasih, harusnya dunia ini dibuat dalam keadaan kasih, nggak ada perang, nggak ada semuanya. Nah itu kalian yang bentuk. Maksudnya kalian bentuk ini. Emang perang itu tidak ada yang namanya pemicu perang, perencanaan perang, proses pikir terhadap perang terjadi. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Almantic Reaction, teman-teman. Nah, ini agak aneh ya guys ya. Kita mengambil satu video dari Tanpa Ragi, di mana dia mengangkat seorang ulama Arab. Ya, ulama Arab kata dia. Di mana ulama tersebut murtad, guys. Tapi murtadnya gini, bukan memilih Kristen, tapi ke ateis. Dan dia mengangkat case ini yang bagi saya ini bunuh diri. Maksudnya kenapa dia bunuh diri? Dia ibaratnya kayak mengeluarkan sesuatu yang justru kena ke agama dia sendiri. Ketika Al-Qasim, seorang pelajar dari Kairo, Mesir, Al-Azhar, dia mempertanyakan tentang keadilan Tuhan terhadap dunia. Lalu Tanpa Ragi mengutip tentang konten dia ini, ataupun mengutip tentang perjalanan kisah Al-Qasimi menjadi murtad, dan kemudian ditampilkan di channelnya dengan tujuan, wahai orang Islam, terimalah fakta bahwa Islam bukan ajaran yang benar, menunjukkan ada seseorang yang kritis terhadap Islam dan kemudian memilih murtad. Lalu kenapa kalian tidak mau jujur kalau dia saja bisa jujur, kan gitu ya? Padahal ini konten justru kena dirinya sendiri. Maksudnya gimana, teman-teman? Tanpa kita perpanjang, bersama-sama kita masuk ke Almantic Reaction dan kita coba saksikan videonya dan bagaimana video ini memukul kekristenan. Ini namanya ngangkat konten buat nelen racun untuk dirinya sendiri. Oke. Banyak tokoh kontroversial dalam sejarah, Abdullah Al-Qasimi meninggalkan jejak. Jejak yang tidak selalu disukai, tapi tak bisa diabaikan. Apa isi buku? Mereka berbohong untuk melihat Tuhan yang indah. Narasi buku ini tidak seperti risalah-risalah teologis yang biasa dibaca di madrasah. Al-Qasimi tidak menasihati pembacanya dengan nada lembut. Ia menggugat, mencela, dan mengguncang fondasi keimanan dengan satu pertanyaan utama. Jika Tuhan itu benar-benar indah, mengapa dunia begitu kejam? Al-Qasimi memulai dengan mengakui bahwa dirinya pun dahulu tunduk. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber segala kebaikan, bahwa semua penderitaan adalah ujian, dan semua keindahan adalah bukti kasih Tuhan. Tapi seiring waktu, ia melihat anak-anak mati kelaparan, para ulama hidup bermewah, dan peperangan dilancarkan atas nama Tuhan yang katanya pengasih. Dan ia bertanya, apakah semua itu masih bisa disebut rencana Tuhan yang baik? Oke, sampai di sini dulu. Kalian bisa lihat, ini kebodohan yang nyata, teman-teman. Kenapa kebodohan yang nyata? Dia ngangkat konten ini, sekarang penderitaan dan berpaham Tuhan, kira-kira si Tanpa Ragi ini percaya nggak? Sekarang gini, secara tidak langsung, Al-Qasimi bertanya, apa pertanyaan yang dilontarkan? Jikalau Tuhan itu memang indah, ada apa dengan semua penderitaan yang ada di muka bumi ini? Dia melihat ulama-ulama berhidup megah, sedangkan anak-anak kecil dibiarkan mati secara kelaparan. Sekarang kita lihat tagline diangkatnya ulama-ulama hidup megah, dimana dalam video ini kan sulih suara. Tahu nggak kalian sulih suara? Suara yang ada di video tadi itu, teman-teman, adalah suara AI, bukan suara manusia, tapi suara AI. Yang sebenarnya dikritisi oleh Al-Qasimi ini seluruh orang yang berpaham Tuhan. Tapi dia mengatakan, anak-anak hidup dalam keadaan kelaparan, sedangkan ulama hidup dalam bermegahan. Ini merupakan sebuah narasi yang dia tambah-tambahin untuk menyorot si ulama itu. Paham nggak? Paham nggak maksudnya, teman-teman? Bukan pernyataan langsung daripada Al-Qasimi. Padahal Al-Qasimi ini ketika back to ateis, ataupun ketika dia kembali menjadi ateis, orang ateis ini tidak pernah yang namanya menyerang satu agama langsung, nggak ada. Coba lihat ateis. Mau Kristen dia serang, mau Hindu dia serang, mau Buddha dia serang, apapun agamanya dia serang.
Tapi si tanpa ragi ini dikira aksi liciknya kita nggak pinter. Orang Islam itu pinter-pinter, men. Kalau seandainya mau dikritisi daripada seorang ateis itu bakal bilang gini seharusnya. Pertanyaan ya, seharusnya ya, yang paling spesifik. Kalau seandainya Tuhan itu maha indah, kenapa hidup ini penuh dengan penderitaan? Kita melihat anak-anak kecil mati secara kelaparan, sedangkan ulama, pendeta, bante, ataupun biarawati dan segalanya dikaitkan, tapi dia mengambil satu tagline doang, yaitu ulama. Emang pinter banget nyelubung. Tapi tenang, selama ada Bang Daman, yang pertama proses Bang Daman identifikasi yaitu kelicikannya. Sama juga nih, gue tanya balik nih. Kalau Tuhan itu maha kasih ya, kosah kasih. Kan kosah kasih ya. Kalau dalam agama kalian, kenapa para pendeta hidup bermewahan? Kenapa? Sedangkan jamaat kelaparan. Mampus gue balik loh. Ya kan? Sedangkan pendeta hidup dalam keadaan bermewah-mewahan. Dituntutnya jemaah bayar perpuluhan, sekalipun jamaahnya dalam keadaan kelaparan. Kenapa 1/10 itu menjadi permasalahan besar terhadap pendeta? Menjadi permasalahan besar terhadap pendeta. Kalau kalian gak bayar, pendetanya ngambek. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus itu indah, kenapa jemaat kelaparan dituntut bayar perpuluhan? Pendeta hidup secara bermegahan. Kenapa dia hidup bermegahan? Kenapa? Gue juga bisa, mampus lo kan? Jadi jangan lu kira secara AI gue nggak tahu identifikasi apa yang lu maksud lo. Islam ini pinter-pinter. Oke, kita lanjut ya. Bentar lagi kita jawab nih. Yang Al-Qasimi ini kita jawab. Mereka berbohong. Judul buku ini berasal dari tesis utamanya, bahwa manusia, baik ulama maupun awam, menciptakan ilusi tentang Tuhan yang indah, bukan karena Tuhan itu nyata seperti itu, melainkan karena mereka butuh percaya demikian, karena tanpa itu hidup menjadi terlalu gelap untuk dijalani. Mereka berbohong agar dunia ini terasa layak ditinggali. Menurut Al-Qasimi, agama berkembang bukan karena wahyu, tapi karena ketakutan. Ketakutan akan kematian, akan kehilangan, akan kekosongan makna. Dan karena itulah manusia menciptakan narasi Tuhan yang sempurna, agar hidup ini seolah punya arah. Di bab-bab selanjutnya, Al-Qasimi memporak-porandakan konsep Tuhan yang diajarkan oleh agama-agama Semitik. Ia mempertanyakan, bagaimana mungkin Tuhan Maha Pengasih tapi membiarkan penderitaan berjuta manusia? Bagaimana mungkin Tuhan Maha Tahu tapi tetap menguji manusia seakan tak tahu hasilnya? Dan bagaimana mungkin Tuhan adil jika surga dan neraka ditentukan bukan oleh kebajikan tapi oleh keyakinan? Ia menuduh bahwa para pemuka agama telah memanipulasi umat, menjual janji-janji surga, dan menebar ketakutan akan neraka, semua demi mempertahankan kekuasaan atas pikiran manusia. Setelah menggugat habis-habisan, Al-Qasimi tidak memberi pembaca pelarian berupa agama baru atau sistem kepercayaan lain. Ia justru menutup dengan seruan, berpikirlah sendiri, jangan warisi iman tanpa pertanyaan, gunakan akal, ragukan otoritas, dan jangan takut berjalan sendiri di jalan kebenaran, meski sepi dan sunyi. Berpikirlah berarti tanpa ragi kan? Dia kan ngangkat tema ini guys. Berarti secara langsung maksudnya apa? Tanpa ragi udah ateis ya? Ya kan dia ngangkat tema ini. Di mana pertanyaan Al-Qasimi ini general. Berpikirlah, wahai manusia yang punya iman. Yang punya iman bukan Islam doang coy. Lu juga beriman kepada Yesus. Berarti lu ngangkat konten yang buat diri lu sendiri juga harus jawab. Kan gitu ya? Wah keren nih jadi thumbnail, tanpa ragi jadi ateis. Oke, kita jawab teman-teman ya. Dia bertanya, Al-Qasimi bertanya, Al-Quran, agama saya sebelumnya menarasikan Tuhan itu dengan begitu indah. Tapi kenapa penderitaan itu ada? Di mana keindahan Tuhan? Jikalau diselubungkan di dalam dunia dengan keindahan. Dia juga memprotes bahwa perkembangan agama ini daripada penderitaan dan ketakutan.
Ingat wahai Al-Qasimi, itu cuma di Kristen doang. Cuma di Kristen doang. Dibayangi oleh ketakutan. Itu Kristen. Kenapa? Emang sejak kapan Islam kenal yang namanya konsep keselamatan? Emang ada keselamatan di Islam? Kagak ada. Di Islam cuma ada konsep maghfirah. Kalau mereka keselamatan. Keselamatan itu adalah kata yang muncul daripada adanya ketakutan. Contoh, wah banjir nih, maka kita butuh keselamatan dari banjir. Wah kebakaran nih, maka kita butuh keselamatan daripada kebakaran. Mendefinisikan Tuhan dalam satu frame, yaitu maha membawa murka, toten. Tapi dalam Islam mudah. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati, Allah katakan bagi mereka itu Allah telah sediakan, artinya Allah hidangkan. Di menu utama kehidupan mereka Allah hidangkan ampunan yang begitu luar biasa. Karena Allah sendiri membuka Al-Quran dengan kata-kata Rahman, dengan kata-kata Rahim, bahwa aku pengasih lagi maha penyayang. Bagaimana mungkin engkau takut akan mara bahaya dan butuh kepada keselamatan, sedangkan aku adalah orang yang maha kasih sayang. Jadi kalau kita penuntut ilmu, ya belajar tafsir, belajar semuanya, kita melihat segala ketakutan manusia terhadap neraka dengan ampunan Tuhan, ternyata ampunan Tuhan itu jauh lebih besar daripada siksa yang dihidangkan. Paham gak maksud? Itu menunjukkan apa? Simple untuk kembali kepadaku, ini simple banget. Tapi adanya kerusakan yang kalian buat di muka bumi ini adalah diri kalian sendiri. Sehingga neraka itu adalah kemauan diri kalian sendiri. Aku turunkan kepada kalian Muhammad. Ini adalah kunci kalian kembali kepadaku. Setelah kemudian fitnahan terbesar kepadaku terjadi di era-era sebelum Muhammad. Banyak manusia yang menjadikan segala sesuatu yang bukan Tuhan mereka nobatkan Tuhan. Butuhnya aku menurunkan Muhammad agar dia menjelaskan siapa aku yang sebenarnya. Ya, tapi kan gak menutup kemungkinan Bang Daman akan adanya yang namanya penderitaan. Lah, penderitaan emang karena Tuhan. Allah mengatakan gini, falaisa majbura wal ikhtiyara walaysa kullan yaf'al ikhtiyara. Falaisa majbura. Kalian ini bukan boneka Tuhan. Yang Allah mau setir ke sini, mau setir ke sana, bukan. Allah hanya memberikan kalian itu kudrah dan iradah agar kalian bergerak dan berpikir. Artinya, kekuatan kalian itu dari Allah. Soal pilihan itu urusan kalian, bukan urusan Allah. Sama seperti maksudnya bagaimana? Andaikan kita disetir oleh Allah dan menjadi bonekanya Allah, ketika dihidangkan racun dan makanan, itu akan terpilih secara otomatis. Saat kita mau ngambil makanan, nggak bisa. Karena Allah telah menuliskan kita pilih racun, nah kita minum racun. Itu kalau kita boneka Allah. Tapi faktanya di dalam dunia yang kita hadapi apa? Disuguhkan racun dan makanan, kita bisa milih ini makanan, ini racun. Kalau kamu ambil makanan, ya berarti otakmu benar. Saat kamu tahu apa yang bermanfaat untuk dirimu, tidak memilih sesuatu yang memberi bahaya terhadap dirimu. Artinya bahwa segala sesuatu itu kita bebas memilih. Sekarang terhadap apa yang terjadi di dunia yang penuh dengan penderitaan, emang ulah Allah? Bukan. Ulah kita sendiri. Maksudnya ulah kita sendiri. Oke, boleh kita meninjau dalam Ar-Rum ayat 41. Kita lihat apa kata Allah. Kata Allah itu simpel. Gini, dunia itu taharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kata Allah, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Artinya Allah mengatakan apa? Bumi ini aku amanahin terhadap kalian untuk hidup dalam keadaan damai. Kata Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kalian semua ini mau miskin, mau kaya, sebenarnya adalah jiwa yang tenang. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya, sebenarnya kita hanya kudu dituntun untuk sadar, kata Allah. Jadi kalian ini sebenarnya adalah orang yang logik, kuberikan akal loh kalian untuk pertimbangan. Lalu kucetuskan ujian-ujian untuk kalian. Apa? Tidak semua orang kulahirkan kaya. Kalau semua orang kulahirkan kaya, maka kalian gak ada yang saling akan mengenal A dan si B, karena semuanya udah tercukupi. Buktinya, biasanya terjadi saling sosial yang paling bagus ya. Sarana sosial yang paling bagus itu di kalangan orang-orang yang hidup sederhana. Yang dia masak, dia ngantar ke tetangga, ibu saya ada masak lebih ini buat ibu ya. Itu biasanya. Tapi coba lihat di komplek-komplek orang kaya, yang kaya semua.
Itu antara A dan si B aja saling nggak terlalu mau tahu. Nggak terlalu mau tahu, nggak terlalu saling peduli, biasa aja. Paling ketemu hanya say hi dan hehe, senyum. Tapi di kalangan ibu-ibu rempong yang hidupnya sederhana, wah, masak apa tuh? Masak gini, aku ikut bantu ya. Oke, nanti dikasih. Pokoknya hidup solidaritas. Artinya, yang saya ingin bangun di sini, Allah tidak menciptakan kaya semuanya sehingga kalian tidak saling butuh, dan Allah tidak menciptakan miskin semuanya hingga kalian semua berketerbutuhan dan tak ada yang mencukupi. Tapi Allah hidupkan tendensius yang namanya miskin dan kaya, atas dan rendah. Di mana di dalam miskin tersebut ada kelebihan daripada orang miskin yang dibutuhkan orang kaya. Di mana contoh? Emang ada orang kaya? Ada. Setiap orang itu bisa menguburkan jenazahnya sendiri, nggak ada. Butuh si miskin tersebut. Sama juga kadang ada orang yang berilmu, dia miskin. Ada orang yang kaya tapi minim ilmu. Akhirnya barter. Jadi Allah katakan, kenapa adanya penderitaan anak-anak mati? Ya karena kurangnya kesadaran manusia terhadap apa yang dikatakan Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah, kalian ini jiwa-jiwa yang tenang. Bagi jiwa yang tenang itu bagaimana? Andaikan semua manusia hidup di atas tatanan Al-Quran, penderitaan itu nggak ada. Contoh, hidup di atas tatanan Al-Quran. Ketika kalian merasa diri kalian adalah orang yang mampu membantu dan kalian hidup di atas tatanan Al-Quran, apakah kalian tega melihat orang-orang miskin hidup kelaparan? Tidak. Kalian akan mendermakan hidup kalian karena kalian tahu hidup kalian adalah amanah Tuhan. Jadi Allah memberikan gini, kalian itu akal untuk berpikir ini Al-Quran sebagai afirmasi untuk kalian itu terskema untuk bantu itu orang. Akhirnya semua akan hidup damai. Kenapa? Hidup di atas tatanan Al-Quran. Dan si kaya pun tidak terus menimbun kekayaannya. Dia tahu, aku dibuat kaya ketika kita kembali kepada Allah. Kan? Kata Allah gini, kuberikan kalian cobaan agar kalian kembali kepada Allah. Artinya, ketika kemudian si kaya itu hidup di atas tatanan Al-Quran, dia akan berpikir bahwa hartanya ini bukan miliknya, tapi milik Allah. Menjadi ujian daripadanya. Dan dia tahu bahwa dia harus meminimkan penderitaan yang ada di muka bumi ini karena dia adalah hamba Allah. Dan karena dia tahu bakal ada kematian. Setiap harta yang dia kumpulkan, kalau Allah cut dengan yang namanya kematian, tidak penting. Akhirnya, kematianlah menjadi pelajaran dari Allah terhadap semua manusia, bahwa apa yang kamu cari di bumi ini tidak penting. Bahwa setiap alam yang nanti sifatnya abadi itu jauh lebih penting. Jadi Allah mengatakan gini, karena bumi ini tidak abadi, berpikirlah wahai manusia bahwa apa yang kau kejar ini tidak penting. Kau dapatin harta yang banyak, kukultuskan bukan untuk engkau timbun dan engkau simpan. Tapi harta yang banyak itu aku kultuskan untuk kau bagi kepada temanmu, untuk kau bagi kepada tetanggamu, untuk siapapun yang merasa butuh bantuanmu. Hingga kalian setara. Artinya Allah cuma mau bilang, ikut seperti Al-Quran bilang, maka semua akan tentram dan damai. Tapi nyatanya ada manusia kayak gitu? Enggak. Yang kaya lebih pengen dia terus lebih kaya. Kan gitu? Kagak ada yang namanya, gua udah kaya segini, gimana ya, gua minimkan harta gua agar setara dengan si miskin. Gak ada, jangan bilang ada. Jangan munafik. Untuk menunjukkan apa? Sebenarnya ya Allah bilang, lu nyari sekaya apapun, lu mati gak guna. Kuwujudkan kalian alam surgawi yang hidupnya selamanya. Apapun yang kau dapat di muka bumi ini, tapi engkau cicil untuk alam surgawimu, saat reward engkau dapat di alam surgawimu, dan itu sifatnya selamanya. Lalu kau pilih mana? Apa yang kau pilih? Dunia. Benar gak? Benar gak teman-teman? Saat si kaya itu memilih dunia. Gue udah punya harta segini. Berapa dapat? Sehari 2M. Untuk orang miskin berapa? 100.000. Ya udah, gitu doang yang kalian tahu. Tapi lupa yang namanya kegemaran mencari kepada alam abadi. Jadi coba kita tinjau yang terjadi di muka bumi ini ya. Setiap manusia itu mati dalam keadaan cita-cita yang tak tercapai, benar gak? Mau sekaya apapun, pasti dia itu punya plan yang Allah cut dengan kematian. Benar? Setiap manusia kayak gitu. Nggak ada manusia yang itu mati dengan tenang, nggak ada. Tapi dia mati punya plan ke depan. Contoh hari ini misalnya Bang Daman mati. Ini Bang Daman ini ada plan misalnya 2 hari yang lagi mau buat apa. Tiba-tiba di-cut. Mana yang kata-katanya cita-citamu, engkau berupaya untuk dirimu. Kalau aku cut dengan kematian, semua tidak ada guna. Berarti pelajaran daripada hidup yang paling besar itu kematian.
Menunjukkan andaikan hidup di dunia ini abadi, maka haram kita itu miskin. Paham maksud saya? Kalau dunia ini hidup abadi, haram kita miskin. Kenapa? Karena abadi, coy. Apa yang lu dapat selamanya, coy. Lu gak boleh hidup dalam penderitaan. Lu harus menghalalkan segala cara. Yang penting lu di dunia harus selamanya. Kan gitu. Kalau ini selamanya. Kalau gua nggak bisa nyari uang halal, gua nyari uang haram. Ya karena dunia ini selamanya. Kalau gua beli rumah selamanya, kan gitu. Tapi enggak, adanya kematian Allah ingin wujudin. Apa yang lu cari sih? Orang ada mati kok. Lu nyari apapun ya lu mati. Padahal tatanan Al-Quran gua mau bilang, pintar-pintar hidup ya manusia-manusiaku. Kalian ku kasih akal loh. Jadi ku kasih akal, ku wujudkan temanmu ataupun sekelilingmu yang lebih rendah daripadamu untuk kau tinggikan. Dan kamu yang tinggi untuk kau standarkan. Jadi Allah memberikan kita amanah-amanah ini gitu. Jadi penderitaan yang ditanyakan oleh Al-Qasim ini ya karena ulah tangan manusia, bukan karena Allah. Andaikan nih kita buat seluruh dunia, setiap yang kaya, ya, setiap yang kaya ini seluruh dunia ini karena takut kepada Allah, akhirnya dia menyetarakan dirinya dengan segala anak-anak yang kelaparan tadi, sehingga mereka tidak lapar lagi. Ada? Enggak ada. Egois manusia itu. Sekarang kita balik, bisa nggak manusia yang ada di muka bumi ini punya perasaan di balik apa yang telah dia capai untuk mensejahterakan orang yang belum punya sama seperti dia dan menyetarakan dirinya? Bisa? Gak ada. Gak mau manusia. Capek aku kerja, kan itu di omongannya, kan itu di mulut. Capek aku kerja, sedangkan dia capek aku kuliah, capek aku gini. Ya itu omongan kalian, seakan-akan hidup ini selamanya. Padahal Allah mau bilang, kalau dunia ini tidak sementara, tidak selamanya, lalu apa yang kalian kejar? Sedangkan kalian punya reward yang sifatnya selamanya, inilah yang harus kalian kejar. Jadi Allah itu maha indah, benar. Kenapa Allah itu maha indah? Karena Allah menyediakan tempat yang indah. Di mana tempat yang indah tersebut hidupnya selamanya dan indahnya selamanya. Lalu kenapa dunia ini punya penderitaan? Ya karena bukan tempat yang indah. Maksudnya, berarti Tuhan selama ini cuma membuat kita itu masuk ke kandang ketidakindahan? Enggak. Karena sebenarnya bumi ini indah kalau ikut tatanan Allah. Artinya, di balik takdir yang telah diberikan kepada saudara kita, miskin kaya, si kaya ini kudu sadar bantu orang. Si miskin ini kadang dia punya ilmu, kudu sadar bantu si kaya. Maksudnya gimana teman-teman? Si miskin tapi berilmu mengajarkan si kaya agar mudah untuk kembali kepada Allah, baik kepada Allah. Si kaya yang punya harta mensejahterakan si miskin. Ada? Nggak ada. Egoisnya kalian, itulah yang membuat penderitaan. Penderitaan dengan ulah kalian sendiri, kalian salahin Allah. Itu yang aneh. Padahal Allah bilang, dalam konsepsinya kita di dalam Islam itu ada ikhtiar, memilih. Paham akan kehidupan, situasi paham akan kehidupan, eksperiensi terhadap kehidupan, bahwa apa yang terjadi di dalam dunia ini semuanya tidak ada yang memberi arti selain kematian. Karena segala sesuatu setelah mati, lu punya sebanyak apapun harta, lu mati enggak guna. Lu punya apapun yang ada di muka bumi, lu mati, lu enggak guna. Harta itu enggak guna. Tapi Allah mengatakan, oh kamu nyari harta banyak-banyak ya, ya oke, bantu si miskin itu. Tapi kalian menyadari, gue capek kerja, nggak mungkin gue bantu total, kan gitu. Tapi Allah mau bilang, lu harus bantu total. Enggak, gue nggak mau bantu total. Gue yang capek kerja, ngapain gue kasih ke dia? Itu egoisnya kalian kan? Nah, ketika ada saudara kalian yang menderita, lu mau protes gue? Enggak, kalian yang malas untuk berbagi. Kalian bilang Tuhan harus maha kasih. Ini kan secara tidak langsung gini, Tuhan itu wajib berbuat baik kepada kita. Lah manusia tidak wajib berbuat baik kepada manusia lainnya. Lalu kenapa menuntut Tuhan? Tuhan hidupkan tatanan. Ini bumi untuk kalian nyari segalanya dan kembali kepadaku. Lalu setelah kalian dapat segalanya, kalian kenapa tidak mau berbagi segalanya? Lalu kalian bilang, kalau Tuhan itu maha kasih, harusnya dunia ini dibuat dalam keadaan kasih. Nggak ada perang, nggak ada semuanya. Lah itu kalian yang bentuk. Maksudnya kalian bentuk gini, emang perang itu tidak ada yang namanya pemicu perang, perencanaan perang, proses pikir terhadap perang terjadi. Ada. Di mana mereka merasakan, wah aku terancam, wah perang. Emang karena Allah? Bukan. Karena adanya slack yang timbul daripada manusia antar manusia yang kemudian saling memutuskan untuk war, kan gitu.
Kalau itu datang daripada Allah, nggak mau tahu, pokoknya manusia harus perang, kan itu. Sekarang misalnya ada konflik. Karena apa? Ya karena ada perencanaan ketidaksetujuan, dirinya merasa tersinggung, negaranya merasa tersinggung, war. Ataupun perebutan wilayah. Jadi kerusakan ini terjadi karena apa? Karena ulah manusia. Untuk tidak perang mudah nggak teman? Sangat mudah. Untuk tidak perang itu sangat mudah. Ya tinggal tidak perang. Untuk berperang mudah nggak? Mudah, ya tinggal berperang. Sama seperti saya bilang, di depan saya ada mediasi orang yang saya benci. Untuk bunuh bisa nggak? Bisa. Untuk tidak bunuh bisa nggak? Bisa. Dua-duanya bisa. Tapi ketika kalian berpilih untuk membunuh ataupun berpilih untuk perang, kalian salahin Tuhan. Itu ngaco, coy. Natural itu punya dirimu sendiri. Kecuali kamu boleh salahin Tuhan saat kamu memilih untuk berlaku baik. Allah tegar misalnya gini. Ada racun, ada makanan. Saat kalian memilih makanan, nggak bisa ambil karena udah ditakdirkan ngambil racun, minum racun, mati. Itu boleh salahin Tuhan, baru tidak adil. Tapi kalau kalian masih bisa milih antara makan racun, perang dan tidak membunuh dan tidak, jangan salahkan Tuhan. Salahkan otakmu yang berpikir ke arah membuat kerusakan. Oke? Terjawab ya? Bahwa penderitaan di muka bumi ini, karena Allah mau bilang, bumi ini penderitaan kalian yang buat. Padahal tatanan Al-Quranku, Rasulullahku diutus, di mana Rasul diceritakan beliau juga bukan orang yang kaya, tapi melihat seorang anak yatim, dia tanyakan, kharajan Nabi keluar saat pagi lebaran bertemu dengan seorang anak yatim. Saat dia melihat seorang anak yatim, nak kenapa kamu sendiri? Mana baju pakaian lebaranmu? Dia bilang, aku adalah seorang anak yatim yang ayahku meninggal bersama Rasulullah. Padahal di depannya Rasulullah. Rasulullah tanpa ragu mengatakan, ya udah gini, nggak usah jauh. Kamu mau nggak yang namanya Aisyah itu istri Rasulullah jadi ibumu, dan anak-anak daripada Aisyah itu menjadi saudaramu, dan aku menjadi bapakmu. Yang kan jadi seorang anak. Simple. Untuk menunjukkan apa? Itu perilaku kita sebenarnya. Dalam menilai itu harus tanpa ragu. Ketika menyaksikan si miskin harus tanpa ragu. Pak, apa yang bisa saya lakukan untuk bapak tidak lapar lagi? Bapak selama ini ngemis ya Pak? Rumah bapak di sini ya? Bapak mulung. Oke. Pak, bapak punya skill apa? Apa yang bisa saya dongkrak skill? Yaudah, saya bangunin gerobak bakso atau apa gitu. Bapak jualan ya? Artinya mensejahterakan. Jadi kalau semua ikut tatanan daripada Al-Quran, gak ada loh yang miskin. Semua akan hidup standar karena semuanya punya keinginan kembali kepada Allah. Jadi cuma satu di dalam hati ini, mau kembali kepada Allah atau tidak. Kalau kamu mau kembali kepada Allah, hartamu itu bukan apa-apanya. Ketika engkau punya, segini aku akan cukup, maka selebih daripada rasa cukup akan kuberikan ke orang agar dia merasa cukup. Itu yang dimau Al-Quran. Tapi penderitaan kalian yang buat. Ketika si kaya egois dengan kekayaannya. Bisa dipahami? Tapi yang harus kita sorot daripada video ini kan gimana ya teman ya? Pertanyaan ini kan kembali ke Oten juga. Kembali ke Oten juga, ya Oten kan bertuhan. Secara tidak langsung ini yang dia tampilin bahwa kalau ke si tanpa ragi ya, yang dia tampilin tadi bahwa seakan-akan ngomong gini, kalau Yesus itu maha kasih, kenapa ada anak kecil yang kelaparan? Dan dia tampilin ini di YouTube-nya dia, seakan-akan kan nampar dirinya sendiri. Atau jangan-jangan tanpa ragi udah ateis ya. Ini adalah konten yang nampar dirinya sendiri. Dan secara tidak langsung dia ngangkat tadi ulama. Ya sama juga, pendeta hidup dalam keadaan mewah, jemaat hidup dalam keadaan miskin. Karena sehari pun nggak makan jemaatnya. Itu gimana? Wah, berarti tanpa ragi udah ateis ya guys ya. Aneh dia ngangkat hal-hal yang kayak gini yang memukul dirinya sendiri loh. Gimana cara berpikirnya? Emang Oten tuh banyak aneh-anehnya ya teman-teman. Ini adalah ibadah yang tidak diizinkan oleh mereka yang takut akan kebenaran. Mereka berbohong untuk melihat Tuhan yang indah, bukan buku untuk mereka yang mencari kenyamanan. Ini adalah buku untuk mereka yang sudah tidak tahan berpura-pura. Sekarang di agama lu juga ada itu tanpa ragi. Dikatakan nanti kita hidup bagai seperti malaikat, hidup kenikmatan tertinggi yaitu bertemu Tuhan di sorga. Berarti ini kan buku ini mukul diri lu sendiri juga, ya kan? Tapi kalian nggak kenal kan konsep ikhtiar. Ini jangan comot-comot, jangan ini lu, jangan copy perkataan gua lu.
Ya, kami jelas falaisa majbura wala ikhtiyara wala sakulan ya falu ikhtiyara. Bahwa kami bukan kaum majbur, kita manusia dalam tauhid bukan majbur, bukan seperti bonekanya Tuhan, tapi kita itu ikhtiar, makhluk yang dapat memilih antara baik dan buruk, mensejahterakan dan tidak. Itu konsep Islam jelas. Kalau lu di pertanyaan ini lu comot omongan gua, ya berarti lu secara tidak langsung mengemis ke Islam, standar ilmu Islam, kan gitu. Emang di agama lu ada diajarin yang kayak jawaban gua? Kagak ada. Kosa kasih, udahlah itu aja. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Kalau dijitak dari atas kasih dari bawah, itu doang. Al-Qasemi tahu bahwa dunia Arab tidak akan menerimanya. Tapi ia juga tahu, lebih baik jujur dan dibakar hidup-hidup daripada hidup dalam kepalsuan yang suci. Dan itulah alasan buku ini dilarang, dibenci. Gimana hidup dalam kepalsuan yang suci ya? Untuk menunjukkan Al-Qasemi ini sebenarnya orang yang frustasi sama hidup. Udah stres, dia tuliskan semua kestresannya. Padahal Allah bilang, kalian sebenarnya jiwa yang tenang. Kata Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kalian jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah. Kalau kalian kembali kepada Allah, kalian akan tenang. Sama seperti Allah membuka wa may taqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah mengatakan, kalau kalian punya masalah, ujian di dalam bumi ini, aku bukan nyuruh kalian selesain masalah, kagak ada. Aku enggak nyuruh kalian selesain masalah. Aku cuma nyuruh kalian kembali kepadaku, karena masalah itu aku yang kelarin. Kita ragu. Wah, masalah gini, aku selesain masalah dulu lah. Kita tinggalin sholat, tinggalin untuk kembali kepada Allah. Terus kita ngomel, Tuhan gak adil, masalahku terlalu berat. Allah bilang, tulul, yang gua suruh itu kembali ke gua, masalah gak usah lu kelarin, nanti juga gua yang kelarin. Itu kata Allah. Tapi enggak, kita nyelesain masalah, ninggalin ibadah kepada Allah. Allah, lu aneh banget ya. Gua penguasa langit dan bumi lo, gua ciptain elu, gua kasih masalah ke lu, gua yang selesain. Tugas lu kembali ke gua, curhat kek apa gitu kek. Tapi soal masalah udah gua selesain tuh, tenang aja. Sama seperti coba kita tinjau ya. Teman-teman yang menonton channel yang Bang Daman, jujur dalam hati kalian. Pernah nggak kalian hidup sampai sekarang, yang dulunya kalian punya masalah yang kalian bilang, aku tidak akan pernah bisa melewati masalah ini. Dan aku yakin aku tidak akan pernah bisa untuk melewati masalah ini dan menyelesaikan masalah ini sendiri. Aku nggak akan pernah bisa. Buktinya kalian masih hidup sampai sekarang dengan masalah itu yang udah kelar. Untuk menunjukkan apa? Nggak ada yang nggak mungkin. Allah kalau udah kasih masalah, pasti Allah akan kasih yang namanya jalan keluar. Itu udah pasti, guys. Benci dan dibisiki hanya dalam bisik-bisik paling sunyi di ruang diskusi rahasia. Tapi tetap dibaca oleh mereka yang berani bertanya, bagaimana jika semua ini adalah dusta yang diwariskan demi ketenangan palsu? Oke. Bagaimana kalau ini adalah dusta? Ini adalah orang yang terlalu berisiko ya guys ya, Al-Qasemi ini. Dia mau nanya gini, bagaimana kalau ini adalah dusta? Ya udah tinggal mati jadi tanah. Paham maksud saya? Jika Allah Subhanahu wa taala, jika Tuhan pencipta langit dan bumi ini andaikan adalah dusta, enggak ada, mati jadi tanah, coy. Mati jadi tanah dimakan ulat kelar. Dah. Tapi andaikan Allah ada dan kita tidak meyakini Tuhan ada, ya mampus. Itu adalah dua konsekuensi yang jadi kalian pilih mana? Ini kan konsekuensi yang gimana ya? Si Al-Khawarizmi ini nggak sejauh ini udah berpikir. Andaikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada ataupun Tuhan ini tidak ada, ya udah mati jadi tanah. Tapi kalau seandainya ada dan lu tidak beriman kepadanya, lu mampus. Itu cara pikirnya, bro. Cuman keimanan begitu kuat dengan segala experience yang ada di muka bumi ini bahwa Tuhan itu ada. Sama juga kayak si Tamparagi. Kalau seandainya yang dipilih sama dia ternyata Tuhan yang salah, ya mampus juga. Karena dia berusaha untuk tidak mencari Tuhan yang benar, kan gitu. Ya udah, apa yang dia yakini aja gitu. Udah, lanjut lagi. Sekarang gini, dia bikin buku ini. Gini, aku ada hal yang aneh, guys. Si Al-Qasemi ini bikin buku ini, kalau Tuhan itu ada, dan Tuhan itu nyata, dan Tuhan itu maha indah, kenapa penderitaan itu ada? Anak-anak kecil kelaparan. Oke, berarti kesimpulan dia, kalau Tuhan itu maha indah, kenapa penderitaan ada? Kita ambil kesimpulan dia, bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Oke. Sekarang dengan tidak adanya Tuhan versi kamu, penderitaannya masih ada nggak? Ada. Kelaparannya masih ada nggak? Ada. Lalu kalau itu ada, lalu apa hubungannya sama Tuhan? Paham maksud saya teman-teman?
Gini, dia menolak konsep Tuhan yang maha ada itu, yang membawa kebaikan itu, akhirnya dia memilih ateis untuk keluar dengan tidak adanya Tuhan. Berarti secara tidak langsung, dia menganggap keateisan dia sebagai jalan keluar di balik pertanyaan dia. Bisa dipahami? Saat dia beragama, dia bertanya. Saat dia Islam, dia bertanya. Kalau Tuhan maha baik, kenapa ada penderitaan? Itu satu. Dan dia memilih ateis, berarti dia menjadikan ateis ini sebagai jalan keluar. Kalau ateis ini jalan keluar, penderitaan yang dia ambil daripada jalur ateis ini harus hilang. Nah sekarang, bumi masih seperti biasa nggak? Masih seperti biasa. Dia memilih ateis. Bumi masih biasa, penderitaan masih ada. Lalu apa jawaban dari balik ateisnya kamu ini? Nggak ada juga kan? Ini jaka bego bawa sembung, lu bego kagak nyambung. Udahlah, bye. Assalamualaikum. Capek aku ngomong sama orang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Oke, kita buka dulu daftar sultan kita. Jazakallah yang telah berbagi di link Saweria. Jazakallah. Dan jangan lupa titipkan komentar di sini. Untuk support Bang Daman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jaka bego bawa sembung itu guys. Lu nggak nyambung bego gitu.